undang narasumber kita yang kedua, ada Kak Arya dari IPDN. Oke, kita langsung aja nih untuk pertanyaan yang pertama nih tentang IPDN nih Kak Arya nih. Kenapa Kak Arya memilih IPDN? Memang sudah pengen atau gimana? Boleh ceritain ke teman-teman. Baik, terima kasih Kak Fatika dan keren banget ya tadi ya kita habis ngelihat Bang Zaki nih untuk kenapa alasannya Bang Zaki masuk STMKG dan eh, ceritanya di dalamnya. Jadi saya akan membuka pertanyaan ini dengan suatu apa ya ibaratnya quotes Kak ini dari IPDN itu sendiri. Jadi kami sudah dapat doktrin yang bisa dibilang dalam tanda kutip sakral di IPDN bahwasanya kita ditanamkan dari senior ini kalimat ini. Jadi gerbang PKD itu adalah penghubung antara dunia luar dengan dunia pendidikan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini di background ada di background slide ini ada uh, bentuk gerbang seperti bentuk runcing ya bisa dibilang ya atau gunung. Nah, itu namanya gerbang PKD ataupun kepanjangannya adalah gerbang pos keamanan dalam. Jadi di gerbang tersebut adalah pintu masuk kita nih, Praja IPDN, Sivitas IPDN, pintu masuk ke IPDN itu sendiri. Jadi kenapa disebut di sini gerbang PKD adalah penghubung antara dunia luar dengan pendidikan. Jadi setelah masuk IPDN dan sebelum masuk IPDN, saya jamin 100% orang akan berubah di situ. Entah itu berubah menjadi karakter yang lebih baik ataupun itu berubah sifat-sifatnya yang sebelumnya mungkin tidak ada menjadi ada ataupun yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Jadi itu untuk start ya, untuk kita start mengawali semua pembicaraan ke depannya. Jadi terima kasih atas pertanyaan Kak Fatika. Kenapa sih saya ingin masuk IPDN dan alasan atau motivasi utamanya itu apa sebenarnya? Untuk mengawalinya juga, saya ingin menyampaikan satu kalimat bahwasanya there's no such thing as wrong motivation or silly motivation. Nggak ada yang namanya motivasi yang salah ataupun motivasi yang tidak benar. Gitu. Jadi kalau kita lihat motivasi setiap orang itu pasti beda-beda. Even sekecil apapun itu motivasi, even setidak penting apapun itu suatu motivasi, itu tetap akan menjadi motivasi. Seperti contohnya, motivasi masuk IPDN, misal, saya ingin ngebuat mantan saya menyesal, misalnya kan. Saya ingin ngebuat teman-teman saya ngeremehin saya karena badan saya kecil, jadi menyesal karena meremehkan saya. Itu tetap motivasi. Dan tadi Bang Zaki menyampaikan bahwasanya Bang Zaki memilih untuk masuk STMKG karena ngelihat nih, ada gym di STMKG. Ya itu tetap motivasi. Dan apakah itu valid? Ya itu valid. Itu benar-benar valid. Dan ini untuk selingan aja, for your information juga. Mungkin di IPDN juga ada gym, Bang Zaki. Jadi kalau dulu mungkin Bang Zaki tahu IPDN ada gym, nggak menutup kemungkinan ya, Bang Zaki ini bakal daftar IPDN dan jadi angkatan saya gitu. Jadi itu untuk mengawali itu semua, itu untuk selingan aja. Tetapi untuk alasan sebenarnya cerita saya ini mirip-mirip dengan Bang Zaki, 11-12 lah. Jadi kita ini berawal dengan seorang siswa sekolah menengah atas yang sangat-sangat aktif. Saya juga dulu organisatoris, saya menjadi wakil sebuah event besar di Jawa Tengah, dan kedua saya menjadi ketua di suatu organisasi paskibraka di SMA saya selama 3 tahun berturut-turut, dan juga selama SMA juga saya jarang masuk kelas nih Kak Fatika. Jadi jarang masuk kelas bukan karena kabur-kaburan ya, tapi karena memang saya masuk kelas cuma naruh tak saya, lalu saya mengeluarkan surat dispensasi. Itu hampir berjalan 1 bulan ataupun 2 bulan, karena saya mempersiapkan event dan perlombaan untuk mengharumkan nama sekolah saya. Jadi itu untuk secara singkatnya SMA saya. Dan berangkat dari seorang siswa yang cukup aktif di SMA, dan saya memang belum ada kepikiran nih Kak untuk masuk IPDN ataupun kedinasan lain ataupun yang berbau akpol, akmil dan lain-lain. Dan saya sama dengan Bang Zaki, saya maunya masuk universitas. Dan kebetulan alhamdulillahnya saya dapat di Universitas Diponegoro seperti yang Kak Fatika tadi sampaikan. Khususnya saya di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ataupun disingkatnya FISIP. Nah, saya secara singkat berkuliah di Undip itu 1 tahun dari 2020 sampai 2021. Nah,
tadi pertanyaannya, kenapa nih kok tiba-tiba pilih pindah dari Undip masuk ke IPDN? Nah, jadi turning point-nya kalau tadi Bang Zaki kan menyampaikan kan karena ada gym, terus karena pilihan STMKG nggak mau bareng adiknya dan lain-lain. Tapi kalau saya, motivasi sebenarnya saya ataupun turning point kenapa saya mau masuk IPDN, ya karena saya merasa bahwasanya ketika saya kuliah dan itu pada saat COVID, yang hal yang saya kerjakan setiap harinya adalah buka laptop, masuk Zoom meeting bersama dosen, absen Zoom meeting bersama dosen, saya mendengarkan Zoom meeting tersebut dan sampai ketiduran. Dan itu menjadi siklus yang berlanjut sampai 1 tahun. Dan ketika sampai di pertengahan tahun saya kuliah, saya berpikiran bahwa kalau saya seperti ini terus, apa perkembangan di hidup saya gitu? Apa perbedaan saya dengan orang-orang yang tidak sekolah gitu? Apa perbedaan saya dengan orang-orang lain di luar sana yang malas-malasan dalam mencapai tujuannya? Jadi di satu titik tersebut saya langsung realize, oke, saya mau mencari sebuah sekolah ataupun sebuah lembaga yang menyediakan sekolah offline ataupun pada saat itu pada saat COVID dia tidak melakukan pembelajaran jarak jauh gitu. Hasil saya mencari-cari dari kedinasan, dari angkatan seperti Akpol dan lain-lain dan saya menentukan pilihan saya kepada IPDN. Karena kenapa? Alasannya ya mungkin bisa di next slide Kak. Alasannya sebenarnya banyak ya. Alasannya sebenarnya banyak IPDN. Yang pertama alasannya karena pada saat itu saya mencari di sekolah kedinasan dan saya melihat bahwasanya beberapa kedinasan favorit di Indonesia. Di antaranya PK Instan, IPDN, STMKG, dan lain-lain. Dan kebetulan saya mendapat tanda tanya besar, kenapa sih IPDN ini pendaftarnya sangat-sangat banyak. Pada saat saya mendaftar itu sekitar 45.000 dan yang diterima kenapa kok cuman 1.000. Jadi itu menjadi suatu apa ya gejolak di hati saya. Oh, masa sih sesusah itu gitu. Ibaratnya, oh boleh deh saya daftar ini. At least I try gitu. Setidaknya saya mencoba, kalaupun saya tidak masuk, ya udah, itu kepuasan sendiri bagi diri saya. Tetapi alasan yang sebenar-benarnya, ketika saya masuk dan saya melihat di IPDN ini seperti apa, alasannya adalah di slide ini. IPDN adalah Indonesia Mini. Indonesia Mini mungkin bisa dilihat juga di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi banyak miniatur rumah-rumah adat dan lain-lain. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi IPDN itu Indonesia Mini karena kenapa? Karena di IPDN ini kalian benar-benar bisa melihat teman-teman kalian dari Sabang sampai Merauke dan tiap provinsi hampir sekitar 80% ataupun 70% dari kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut pasti ada perajanya ataupun pasti ada orang yang masuk IPDN. Dan kenapa saya menjadikan IPDN Indonesia Mini ini adalah sebuah motivasi? Karena saya berpikiran bahwasanya ketika saya lulus nanti sebagai seorang ASN, pasti kita akan membutuhkan orang lain yang pertama. Nantinya juga kita tentu saja tidak dapat berpuas diri hanya sebagai ASN. Tadi yang Bang Gulo juga sampaikan, kita bisa improve diri kita, kita bisa uh, memanfaatkan koneksi kita. Nah itulah sebenar-benarnya alasan kenapa saya masuk IPDN karena saya ingin dapat ibaratnya teman dari Sabang sampai Merauke yang benar-benar saya kenal dan insya Allah dapat menjadi penunjang untuk karir saya ke depannya seperti itu. Jadi itu untuk motivasinya. Jadi kalau motivasi saya, motivasi Bang Zaki tadi karena satu, dua, tiga dan lain hal, motivasi saya sebenarnya ya karena ya bisa dibilang ya nggak betah kuliah online gitu, nggak betah kuliah online dan pengen kuliah yang offline. Jadi alhasil memilih PDN seperti itu Kak Fatika. Mungkin saya kembalikan ke Kak Fatika ya. Oke, thank you Kak Arya. Jadi uh, cari kedinasan favorit, terus lebih ke kepo berarti ya. Kenapa sih PDN ini kok peminatnya banyak banget, tapi yang gak ada ya Kak Arya lakukan? Kan tadi berarti habis dari Undip di ilmu pemerintahan ya, habis itu lanjut ke IPDN. Gimana nih persiapan Kak Arya untuk masuk ke IPDN? Boleh cerita nggak ke teman-teman semua? Baik, boleh banget nih. Untuk persiapan yang saya lakukan ya, Kak Fatika ya. Sebenarnya ada cerita sedikit sebelum persiapan itu dimulai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman sekalian. Jadi sebelum masuk IPDN ini saya kuliah di Undip
selama 1 tahun. Dan sebelum juga tes IPDN, saya mengikuti tes Akademi Kepolisian ataupun AKPOL. Nah, jadi sembari kuliah online, sembari saya mempersiapkan untuk dua tes ini. Yang pertama AKPOL, yang kedua adalah IPDN. Jadi bagaimana caranya membagi nih antara menjadi mahasiswa dengan menjadi calon praja, menjadi calon taruna, bagaimana sih cara membagi waktunya? Menurut saya satu hal yang perlu adik-adik tanamkan dari hari ini, dan itu menjadi prinsip diri saya dari dulu, bahwasanya satu kalimat, ketika waktunya belajar, jangan memikirkan main. Dan ketika waktunya main, jangan memikirkan belajar. Itu, adik-adik sekalian. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena saya membuktikannya sendiri, bahwasanya ketika saya main, dan itu masih ada pikiran di otak saya, oh nanti gimana ya seleksi ke depannya, tinggal hamin berapa dan lain-lain, maka main saya yang tadinya berfungsi untuk merefresh pikiran saya agar saya senang dan tenang, alhasil tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita karena sebenarnya tubuh kita itu perlu loh untuk refresh otak kita setelah penat belajar dan lain-lain, itu perlu loh. Jadi tidak masalah untuk main gitu. Jadi totalitas terhadap suatu hal, even itu untuk main dan jalan ataupun jajan. Dan ketika belajar jangan berpikiran tentang main. Jadi secara singkat, ketika kamu sudah main, kamu puas-puasin main. Dan ketika kamu sudah duduk di meja belajar kamu nggak usah sekalipun terbesit pikiranmu untuk main keluar gitu. Karena kamu sudah menghabiskan jatah mainmu itu kemarin. Jadi kamu sekarang duduk di sini, buka laptop kamu, buka buku kamu, pelajari apa yang menjadi persiapanmu dan fokus terhadap hal itu. Jadi itu untuk pembuka dari itu semua. Jadi pada intinya kalau mau melakukan sesuatu 100%, jangan setengah-setengah. Jangan sampai kalian sambil seperti itu adik-adik sekalian. Dan ini untuk secara singkatnya aja ya, alur dalam pendaftaran IPDN. Yang pertama dan yang paling mematikan bisa saya bilang dalam tanda kutip yaitu tes SKD. Jadi sama nih dengan Bang Zaki tadi. Semua kedinasan bahkan PKS STAN, STMKG, STIS dan lain-lain mengalami yang namanya tes SKD. Jadi adik-adik sekalian ini menurut saya 80% effortnya harus diluapkan di tes SKD karena tes SKD ini juga paling banyak penelan korban. Sebagai contoh, pada tahun saya 45.000 daftar. Di tes SKD ini sekitar 4.000 orang yang lolos. Jadi berapa puluh persennya hilang di tes SKD. Jadi dipersiapkan dengan sematang mungkin. Terus selanjutnya adalah lanjut tes kesehatan, lanjut tes psikotes, dan terakhir adalah tes pantukir. Pada intinya semua tes ini akan menjadi mudah dan akan menjadi hal yang sepele dalam tanda kutip ketika adik-adik sekalian itu memiliki yang tadi saya bilang di awal, motivasi. Motivasi sekecil apapun, kalau itu bisa menggerakkan kalian, itu akan tetap menjadi motivasi yang kuat. Seperti itu, Kak Fatika. Oke, terima kasih atas sharingnya, Kak Arya. Jadi kalau waktunya belajar, jangan mikirin main. Kalau waktunya main, jangan mikirin belajar. Boleh nih dicontoh nih buat adik-adik semua. Apa ya, sebuah kalimat yang cukup berhasil membawa Kak Arya sampai titik ini ya. Untuk teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita bakal ngobrol tentang kehidupan di kampus kedinasan Kak Arya, yaitu IPDN. Gimana nih Kak Arya, kehidupan lingkungan dan budaya di IPDN itu seperti apa dan kenapa mungkin ada alasan yang membuat IPDN itu berbeda atau unik gitu dari kedinasan lain atau dari perguruan tinggi lain, mungkin dari segi aktivitasnya atau dari segi akademis atau mungkin kehidupan sehari-harinya. Baik, terima kasih Kak Fatika. Jadi tadi yang di awal ya, untuk membuka itu semua saya menyampaikan bahwa gerbang PKD itu adalah pemisah bagaimana kehidupan dunia luar dengan kehidupan pendidikan. Nah, ini akan saya jabarkan sedikit lah tentang gimana sih perbedaan IPDN dengan sekolah lainnya, ataupun even sekolah kedinasan juga mungkin ada sedikit perbedaan dengan IPDN. Jadi, yang pertama, yang paling mendasar dan yang paling jelas, misalnya IPDN ini memiliki sistem Tritunggal terpusat, yaitu JAR, LAT, dan SUH. JAR itu apa? JAR itu adalah pengajaran. LAT itu apa? LAT itu adalah pelatihan. Dan SUH apa? SUH itu adalah pengasuhan. Jadi tiga sistem ini adalah tiga sistem yang kita miliki di IPDN untuk menjalani setiap siklus pendidikan di IPDN. Pengajaran adalah transfer of knowledge antara dosen dengan praja, dan pelatihan adalah transfer of skill antara pelatih dengan praja,
Dan untuk SUH adalah transfer of attitude antara pengasuh dengan peraja IPDN. Jadi tiga hal tersebut memiliki apa ya makna yang sangat fundamental bagi seorang peraja di IPDN. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perbedaan di IPDN ini dari sekolah kedinasan lainnya yang jelas secara siklus ya. Secara siklus kita semua berada di dalam kampus. Jadi tidak ada peraja itu yang berada di luar kampus. Seperti yang kita ketahui teman-teman kita di sekolah kedinasan lain, mungkin adik-adik nanti bisa di search sekolah kedinasan apa, itu yang masih mahasiswanya ataupun uh, peserta didiknya masih berada di luar kampus dan itu masih di luar jangkauan dari pembina ataupun pengasuhnya. Jadi di IPDN ini semuanya berada terpusat di dalam kampus. Nah, ini bisa dilihat di siklusnya. Jadi kami bangun jam 4 untuk sholat subuh, lanjut setengah 5 untuk aerobik pagi, lanjut makan pagi, dan lanjut perkuliahan. Ulangi, lanjut apel pagi, setelah itu perkuliahan, sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur itu ada perkuliahan lagi apabila ada perkuliahan siang, dan sholat asar, kegiatan mandiri, sholat maghrib, makan malam, dan apel malam. Itu berlaku secara siklus, secara terus-menerus, dan tidak ada perubahan sedikit pun. Itu di PDN. Dan uniknya lagi di PDN, mungkin saya tidak akan menyampaikan secara lebih luas ya kepada adik-adik sekalian, karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa disampaikan. Yang hanya bisa disampaikan adalah bahwasanya ketika kamu adik-adik sekalian ini ingin tahu lebih dalam tentang IPDN dan apa aja di dalamnya, jadi adik-adik sendiri harus masuk IPDN terlebih dahulu. Itu dari saya. Saya balikan lagi ke Kak Fatika. Oke, terima kasih Kak Arya. Jadi tadi sistemnya itu ada jalan laksuh ya, kalau Kak Arya tadi dengar ya, ada pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Dan mungkin Kak Arya di sini masih ada hal-hal yang bisa di-sharing kalau teman-teman ini udah masuk di IPDN, gitu kan ya Kak? Betul sekali, Kak. Yang akan langsung teman-teman alamin. Nah, Kak Fatika tadi menyimak Kak Arya tadi berbicara tentang aktivitas kampus yang menurut Kak Fatika cukup padat ya, dari pagi, visual kuliah, dan lain-lain. Nah, gimana cara Kak Arya untuk bertahan sampai saat ini dengan aktivitas yang seperti itu? Dan mungkin jadi motivasi juga buat teman-teman di sini kalau nanti mungkin keterima di IPDN, gimana cara survive-nya gitu. Baik, Kak Fatika, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ada satu kalimat yang sangat powerful dalam hidup saya, yang masih saya pakai sampai sekarang. Itu kalimatnya seperti ini. Ketika kamu melakukan sesuatu dan itu capek, tetapi perasaan kamu senang setelah melakukan itu, berarti kamu berada di jalan yang tepat. Itu kenapa menurut saya suatu kalimat yang sangat powerful, karena ketika kamu melakukan sebuah hal dan itu terkesan tidak bisa dilakukan, dan itu terkesan memakan energi yang cukup banyak, maka ketika terfikirkan kalimat tersebut, saya jadi mikir, oh ternyata ketika saya melakukan ini, saya senang, berarti ya benar, perjuangan saya benar. Gitu. Yang saya rasakan itu adalah rasa puas dan rasa bangga untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu kalimat yang sangat-sangat powerful, mungkin bisa dipakai untuk adik-adik sekalian. Ketika kalian menghadapi sebuah permasalahan, misalnya kalian ini pusing deh untuk belajar SKD, kok nggak paham-paham tentang TIU dan lain-lain. Tetapi ketika kalian menyikapinya itu dengan senang, berarti jalan perjuangan kalian itu benar, gitu adik-adik sekalian. Jadi untuk survive di PDN itu nggak susah kok adik-adik sekalian. Cukup kalian berpegang teguh terhadap motivasi kalian. Balik lagi ke motivasi. Motivasi kalian itu nggak boleh luntur. Apapun yang terjadi di PDN, tetaplah terjadi di dalam IPDN. Gitu. Itu salah satu bagian dari hidup. Nanti di akhir juga saya kasih sebuah apa ya, sebuah kalimat yang sangat-sangat kuat juga dalam hidup saya. Itu adalah ilmu kelapa. Jadi teman-teman itu kan biasa dengarnya ilmu padi kan. Ilmu padi tetap merunduk dan lain-lain. Tetapi ada yang namanya ilmu kelapa. Nah, nanti akan di-share mungkin di sesi ketiga ya. Itu menjadi pegangan juga untuk saya selama saya menjalani pendidikan di PDN. Gitu Kak Fatika. Jadi kuncinya untuk survive di PDN adalah mengetahui motivasi kalian dan berpegang teguh terhadap kalimat yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika kamu capek, tetapi kamu senang, berarti kamu berada di jalan perjuangan yang benar. Seperti itu, Kak Fatika.
Oke, thank you Kak Arya. Berarti berpegang pada motivasi ya. Biar kalau misalkan bosan ya ingat deh motivasi di PDN ini apa. Sehingga bisa menjalani perkuliahan sampai akhir. Ya pasti kalau perkuliahan kan pasti ada sedihnya ya. Karena ya nggak mungkin senang terus nggak mungkin mau di SMKG, mau di PKN, mau di IPDN. Pasti juga ada sih sesuatu yang mungkin membuat kita dongkol dan lain-lain. Cuman modelnya ingat motivasi kita apa. Gitu kan kurang lebih ya Kak Arya ya. Betul sekali Kak Fatika. Oke, thank you Kak Arya sudah sharing di dua sesi pertama kita pada pagi hari ini. Oke Kak Arya, tadi kita sudah berbincang sama Kak Zaki sama Kak Daniel untuk pertanyaan yang pertama nih buat Kak Arya. Kak Arya sebagai Manggalapati Korps Raja IPDN ini gimana sih perjalanan Kakak eh, hingga Kakak bisa menduduki jabatan tersebut dan apa motivasi Kakak gitu? Kenapa Kakak ingin menjadi apa ya pemimpin di situ gitu? Yang mana menjadi role model kan ya, untuk orang-orang lain gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Fatika. Ini sebelumnya mohon maaf ya tadi adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian. Bahwasanya saya ada sedikit kendala jaringan yang seperti saya bilang di awal tadi, cuaca kurang mendukung di Nangor. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu mungkin pertanyaan kedua dulu Kak yang saya jawab karena berkaitan dengan apa sih motivasi kok mau gitu jadi pemimpin karena notabene kan pemimpin itu kan yang kalau secara Islam di agama saya adalah orang yang paling banyak dimintai pertanggungjawabannya di akhirat gitu atas hasil dari pimpinannya tersebut. Nah, kenapa sih motivasi untuk menjadi pemimpin? Yang pertama, nggak ada yang namanya self-born leader. Itu nggak ada yang namanya pemimpin yang dilahirkan. Itu yang perlu kita cermati bersama. Tidak ada namanya seorang pemimpin yang dilahirkan. Pemimpin itu dibentuk. Dan pembentukan menjadi seorang pemimpin itu jalannya panjang, jalannya berliku dan penuh suka duka. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, motivasi kenapa saya mau menjadi pemimpin nih, Kak Fatika dan teman-teman. Sebenarnya saya juga sama dengan narasumber yang lain, Bang Zaki, Bang Daniel, bahwasanya ketika kita berada di suatu lingkungan yang memang mendukung kita untuk menjadi seorang yang lebih daripada yang lain, dalam hal ini keluarga saya, sedikit cerita bahwasanya keluarga saya merupakan sebuah keluarga yang cukup kompetitif, di mana saya memiliki seorang kakak, di mana kakak saya ini menjadi rival dan lawan saya dari dulu sampai sekarang. Di mana di keluarga itu kita saling meninggi-ninggikan apa yang kita miliki. Contohnya nilai saya. Setiap saya bagi raport misalnya. Saya dan kakak saya itu selalu dibandingkan di depan orang tua kami. Di mana yang tertinggi akan mendapat reward dan yang lebih rendah tidak diberikan punishment. Tetapi itu memunculkan apa ya? Sifat bersaing yang sangat mendasar di diri saya dari lingkungan keluarga. Dan berkembang di lingkungan pergaulan juga, saya bisa dibilang dari SMA cerita saya sama dengan Bang Zaki. Dari SMA juga saya menempati jabatan-jabatan yang cukup eh, berat ya, tanggung jawabnya di SMA, di OSIS dan ketua Paskib dan lain-lain. Dan itu berlanjut sampai di PDN. Dan itu membuat mindset bahwasanya saya akan menjadi orang yang paling dekat dengan pimpinan ataupun orang nomor satu di sebuah circle ataupun lingkaran. Jadi singkat cerita, di PDN ini sistem untuk mencapai Manggalapati itu cukup banyak ya Kak ya, bisa dibilang. Karena kita tingkat satu, dua, tiga, empat itu masing-masing memiliki apa ya, memiliki puncak tertinggi tiap satuan gitu. Misalnya tingkat satu itu puncak tertingginya adalah ketua angkatan, tingkat dua adalah puncak tertingginya kita di regional itu adalah Bupati Praja. Jadi tingkat satu misalnya kita nggak berhasil nih mencapai ketua angkatan, tingkat dua kita mau mencapai puncak tertinggi sebagai tingkat dua, ada namanya bupati. Sebelum gubernur tuh ada bupati. Jadi kebetulan saya juga terpilih menjadi bupati Praja di kampus regional Nusa Tenggara Barat dan itu sama dengan teman-teman yang lain. Sistemnya adalah pemilihan umum dan saya menjabat selama 1 tahun di situ dan kembali ke kampus pusat di tingkat 3. Saya menjadi pelaksana harian. Jadi ada pelaksana harian Manggalapati. Itu yang menjabat adalah tingkat 3. Dan itu dijabat ketika kakak-kakak senior saya yang tingkat 4 itu melakukan kegiatan seperti Latsitar Danus, seperti magang di daerah, dan kegiatan lainnya. Singkat cerita, tingkat 2, tingkat 3, saya bisa dibilang dalam tanda kutip, alhamdulillah berhasil mencapai jabatan tertinggi di tiap tingkatan tersebut dan
berakhirlah di tingkat 4 itu, yaitu Manggalapati Praja ataupun jabatan tertinggi di organisasi Praja IPDN, ataupun sebutannya familiarnya itu adalah Gubernur Praja. Dan Gubernur Praja ini, Kak Fatika dan kawan-kawan, mungkin tidak ada perbedaan dengan kawan-kawan yang lain. Sistemnya sama, pemilu, tetapi di tingkat saya dan di angkatan saya mengalami sedikit perubahan, di mana yang sebelumnya sistemnya pemilu jadi sistem seleksi, dan itu semacam fit and proper test. Ya, kalau di negara kita sebagai Kapolri ataupun sebagai jenderal kan di fit and proper test sama DPR. Tapi kalau sebagai Manggalapati ini di fit and proper testnya sama pimpinan. Jadi ada seleksinya tuh dari seleksi akademik, dilihat akademisnya, dilihat psikologisnya, dilihat kesamaptaannya, olahraganya, dan dari berbagai aspek tersebut nantinya akan diambil yang terbaik, dan yang alhamdulillahnya saya terpilih menjadi yang terbaik. Seperti itu mungkin Kak Fatika secara singkatnya. Oke, thank you Kak Arya. Berarti memang tidak ada di sini yang kita langsung terlahir sebagai pemimpin ya, kalau Kak Arya bilang tadi ya. Memang kita di sini dibentuk ya, dan Kak Arya di IPDN dibentuk untuk menjadi pemimpin yang sudah Kak Arya dudukin di masa kemarin itu. Oke, adakah nasihat untuk adik-adik kita yang hadir di sini? Baik Kak Fatika, tadi saya udah dari awal ya notice ilmu kelapa. Nah ini selain ilmu padi abangku, nah ini ada ilmu kelapa abangku. Nah jadi ilmu kelapa ini sebenarnya jarang. Saya sangat-sangat jarang. Ini bukan dari saya ya, teman-teman sekalian. Saya nggak mengklaim ini punya saya quotes-nya. Tapi saya sangat-sangat jarang ada orang yang menyampaikan ini kepada saya. Dan kemarin, baru kemarin, ada salah satu penceramah kondang, itu Azim, itu ada di PDN, di masjid, dan beliau itu menyampaikan ilmu kelapa ini. Dan itu menurut saya ilmunya sangat-sangat dalam, dan makna itu sangat-sangat kuat apabila adik-adik ini menyikapinya gitu. Jadi ilmu kelapa. Ilmu kelapa itu seperti eh, ilmu yang mengajarkan kita bukan tentang jangan menyerah, bukan tentang terus mencoba, tetapi tentang mentalitas. Bagaikan sebuah kelapa, buah kelapa itu harus dijatuhkan dulu, harus dijambak dulu eh, sabut kelapanya, harus dipukul dulu kelapanya untuk membelah kelapanya, harus diperas dulu agar bisa keluar saripatinya. Nah, ini menunjukkan mentalitas sebagai seorang pejuang, sebagai seorang siswa ataupun calon praja, di mana ketika adik-adik memiliki sebuah keinginan dan baru dihadapkan dengan satu permasalahan, tenang aja deh, masih banyak permasalahan lain yang akan kalian hadapi gitu. Jadi ketika kalian menghadapi sebuah permasalahan, misalnya permasalahan yang dinotis dari kakak-kakak tadi, misalnya adik-adik ini ekonominya kurang, tidak memiliki apa ya, tidak memiliki privilege untuk mengikuti bimbel, terus juga adik-adik itu males dan lain-lain. Itu hanya satu di antara berbagai permasalahan. Yang mana permasalahan tersebut akan mengeluarkan saripati dari adik-adik sekalian. Dan ketika kita cermati lagi, ilmu kelapa ini bisa kita ambil kilas baliknya. Bahwasanya buah kelapa adalah buah yang paling berguna dari semua aspek. Jadi buah kelapa itu dari sabutnya bisa dimanfaatkan, dari minyaknya bisa dimanfaatkan, tempurungnya, daunnya, bahkan batangnya bisa dimanfaatkan, apalagi buahnya bisa dimanfaatkan, apalagi adik-adik sekalian. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita dihadapi dengan segala permasalahan di dalam hidup, ataupun ketika kita mencoba menggapai impian kita, tetapi dihadapi dengan berbagai permasalahan, tenang aja, masih banyak permasalahan yang memang ditakdirkan dan dibentuk dari yang di atas untuk kita, agar kita dapat keluarkan saripati ataupun kemampuan terbaik kita. Seperti itu, Kak Fatika. Jadi kesimpulannya adalah ketika dihadapi sebuah permasalahan, mentalitas itu yang harus dibentuk. Bukan bukan ini bukan tentang terus mencoba, ini bukan tentang jangan putus asa, tetapi ini tentang mentalitas. Seperti itu. Nah, ini eh, terakhirnya, jadi adik-adik sekalian, gerbang PKD, pos keamanan dalam yang saya sebut tadi, yang merupakan penghubung dunia luar dengan dunia pendidikan, senantiasa terbuka nih bagi orang-orang yang mau berusaha, berdoa, dan bersungguh-sungguh. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke Kak Fatika. Oke, thank you Kak Arya atas motivasinya.